Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Izin kami mewakili divisi e-health untuk menyampaikan topik terkait dengan dukungan digitalisasi kesehatan untuk mewujudkan layanan bermutu, berkeadilan, dan berbasis bukti. Nah, sebenarnya topiknya ya cukup berat, tetapi saya akan mulai dari isu yang kaitannya dengan penerapan digitalisasi di Indonesia ya. Kalau kita lihat sejarahnya ke belakang tahun 2021, Pak Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa strategi transformasi digital kita adalah merubah konsep yang dulunya itu adalah pelaporan menjadi penggunaan teknologi digital untuk pelayanan. Nah, artinya apa? Bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang sekarang ini barangkali sudah terdaftar itu ada 100.000 lebih, baik itu layanan primer, rumah sakit, apotek, dan seterusnya itu harus menggunakan sistem digital atau beberapa di fasilitas kesehatan menggunakan rekam medis elektronik ya. Di mana semua apa ya kalau by regulasi atau secara regulasi itu tanggal berapa ya 31 Desember ini ya itu semua harus menggunakan rekam medis elektronik. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita lihat ke belakang lagi bahwa WHO sendiri sudah merekomendasikan beberapa teknologi digital tidak hanya rekam medis elektronik karena WHO melihat sudut pandangnya adalah secara makro. Nah, sebagai contoh umpamanya manajemen logistik ya. Kaitannya dengan ketersediaan obat, vaksin, BMHP, alat kesehatan dan sebagainya. Karena ini merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan yang bermutu tadi bahwa alatnya harus ada, obatnya harus tersedia, vaksinnya itu terdistribusi dengan baik dan seterusnya. Nah, termasuk apa ya di sini juga ada registrasi tenaga kesehatan. Alatnya ada, obatnya ada, tapi tenaga kesehatannya nggak tersedia, ya juga tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Nah, sehingga ada program-program umpamanya kaitannya dengan memperkuat SDM kesehatan. Nah, tetapi kita perlu pengelolaan data SDM ini dalam rangka untuk melihat gaps-nya ada di mana, kurangnya di mana, yang tidak terdistribusi dan merata di mana. Apakah kemudian kalau kita menempatkan orang di daerah sana, alatnya ada atau tidak, obatnya atau tidak. Nah, sehingga kombinasi dari inilah yang kemudian direkomendasikan oleh WHO untuk kemudian digunakan di dalam satu negara. Memang kalau WHO konteksnya itu adalah apa namanya ya secara makro ya, jadi tidak hanya sekedar rekam medis elektronik. Nah, tetapi kemudian pertanyaannya bagaimana kita menggabungkan keduanya? Satu ada yang aspek mikro, tadi rekam medis elektronik, kemudian yang kedua ada aspek makro yang kaitannya dengan manajemen logistik dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari rekomendasi WHO lagi bahwa sebenarnya ada 4 target atau sasaran untuk penerapan teknologi digital. Yang pertama adalah klien atau keluarganya atau pasien lah dalam hal ini. Nah, contoh umpamanya teknologi digital yang ada umpamanya personal health record. Kemudian ada wearable device, ada remote monitoring, ada mHealth dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sasaran terhadap tenaga kesehatannya atau healthcare provider. Contoh umpamanya penggunaan rekam medis elektronik, kemudian memanfaatkan electronic prescription yang kalau kita hubungkan dengan mutu itu mungkin ada beberapa referensi mengatakan bahwa itu bisa menurunkan medication error sampai 70% bahkan ya beberapa referensi. Lalu kemudian ada beberapa fitur yang kaitannya dengan sistem pendukung keputusan klinis yang kemudian membantu tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan yang lebih baik kepada pelayanan terhadap pasien. Bahkan artificial intelligence, sebagai contoh umpamanya gambar radiologi ya, mendeteksi adanya kelainan atau abnormalitas pada gambar radiologi, ini bisa membantu tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan klinis. Nah, kemudian yang ketiga adalah mentarget manajer atau mentarget para eksekutif ya, baik itu di organisasi kesehatan seperti rumah sakit maupun yang di level yang makro, umpamanya di kementerian atau di dinas kesehatan provinsi atau di kabupaten, pengelola program kesehatan, umpamanya TB, HIV dan seterusnya. Nah, konteksnya kalau kita lihat dari teknologi digital yang dibutuhkan adalah pertama tidak hanya dari rekam medis elektronik itu satu.
karena ada hal-hal lain yang di luar electronic medical record yang itu dibutuhkan. Contoh umpamanya manajemen logistik, manajemen SDM, atau kalau di rumah sakit mungkin sistem akuntansi, lalu kemudian ada keuangan, ada apa ya sistem klaim yang itu kemudian kalau difasilitasi dengan teknologi digital akan memperkuat apa ya sistem kesehatan secara keseluruhan. Nah, termasuk kalau umpamanya di dinas kesehatan, umpamanya dinas kesehatan di bawahnya itu ada mungkin kalau di DIY itu ada berapa? 80 rumah sakit, ada 123 puskesmas, belum lagi klinik dan apa namanya praktek mandiri. Bagaimana caranya kita menggabungkan data dari berbagai macam sumber tersebut? Maka interoperabilitas standar data itu menjadi penting dalam rangka untuk penerapan digitalisasi di satu wilayah. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ada Satu Sehat platform yang menjadi platform untuk pertukaran data elektronik dan ke apa ya prosesnya itu sudah berlangsung juga gitu. Nah, untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tadi, tentunya kita membutuhkan beberapa teknologi pendukung. Nah, contoh umpamanya paling sederhana saja, bahkan listrik saja masih kita butuhkan gitu ya. Untuk beberapa daerah mungkin masih kesulitan untuk mendapatkan listrik yang 24 jam. Belum lagi kalau kita bicara tentang akses internet ya, beberapa daerah mungkin masih susah ya, walaupun sekarang sudah ada Starlink, sudah ada macam-macam ya yang mungkin bisa digunakan dalam rangka untuk memperkuat akses internet di daerah-daerah yang remote. Apa device komputer, tablet dan seterusnya ini juga perlu disediakan. Lalu kemudian sistem digital, kita punya banyak sekali sistem digital. Ada yang mengatakan bahwa di puskesmas itu ada lebih dari 300 merek rekam medis elektronik yang digunakan di seluruh Indonesia. Bisa yang dikembangkan oleh pihak ketiga atau vendor atau mungkin yang disediakan oleh Kemenkes atau yang open source atau mungkin disediakan sendiri oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini merupakan ekosistem digital yang perlu dihubungkan satu sama lainnya sehingga konsep pertukaran data elektronik melalui platform Satu Sehat menjadi relevan karena sumber data itu bisa dari berbagai macam tempat dan bisa dari berbagai macam sistem yang berbeda termasuk tadi yang umpamanya manajemen logistik yang itu tidak berhubungan langsung ya terhadap pelayanan pasien. Nah, untuk melakukan itu semua perlu didukung oleh apa ya berbagai macam apa ya aspek-aspek lain, umpamanya regulasi. Kita ada Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang penggunaan rekam medis elektronik yang harus terhubung dengan sistem yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini adalah Satu Sehat. Kalau nggak ada regulasi itu, mungkin sampai sekarang nggak banyak yang fasilitas kesehatan yang sudah terhubung sama Satu Sehat. Kemudian kita butuh SDM, baik itu SDM yang memiliki kemampuan IT kesehatan maupun SDM kesehatan yang memiliki kemampuan untuk menggunakan inovasi digital. Banyak resistensi terjadi pada dokter-dokter senior, umpamanya untuk menggunakan RME. Ini juga masih isu yang tidak ada hubungannya dengan teknologi, tetapi ada kaitannya dengan perilaku dan behavior dalam memanfaatkan teknologi. Begitu juga isu kepemimpinan. Kalau direkturnya tidak pro terhadap teknologi digital, itu implementasinya akan sangat terseok-seok. Ini bukti bahwa kita melakukan penelitian dengan Satu Sehat di beberapa daerah itu membuktikan bahwa tata kelola dan kepemimpinan itu mempengaruhi proses implementasi penerapan teknologi digital. Nah, harapannya kalau kita sudah mengadopsi teknologi digital dan itu sudah terintegrasi di dalam Satu Sehat, umpamanya maka target yang keempat adalah kemampuan analisis dari teknologi digital itu sendiri. Jadi contoh umpamanya sekarang sudah ada artificial intelligence umpamanya, lalu kemudian ada big data analytic, ada pemodelan dan seterusnya yang kemudian kalau data-data secara nasional itu sudah terhubung satu sama lainnya dan sudah ada di tingkat yang terpusat, maka kemampuan analitik ini bisa untuk melihat apakah sudah terjadi perbaikan terhadap performa sistem kesehatan. Entah itu dilihat dari aksesibilitas, coverage, pembiayaan, eh, equity gitu ya, atau quality and safety ya. Dan ini berbasis pada data yang kemudian diolah dengan algoritma-algoritma tertentu. Nah, ini
peran dari teknologi digital tidak langsung yang kaitannya dengan meningkatkan mutu, tetapi bagaimana mengolah data untuk menunjukkan bahwa ada perbaikan terkait sama mutu atau tidak, ada perbaikan terhadap aksesibilitas terhadap layanan kesehatan atau tidak. Karena teknologi digital itu bukan satu-satunya yang kemudian mempengaruhi outcome kesehatan, bahkan ada pengaruh lain yang berhubungan dengan yang lebih kuat ya berhubungan dengan outcome kesehatan tersebut. Nah, lalu kemudian apa yang sudah kami lakukan di divisi e-health? Divisi e-health tidak artinya ini divisi yang kecil, ini kita satu di antara sekian ratus 273 juta ya penduduk yang ada di Indonesia. Jadi kontribusinya mungkin tidak dalam skala yang cukup besar ya. Tetapi kalau kami mengambil dari kerangka WHO ITU, ada 7 aspek yang kemudian memperkuat e-health di satu wilayah, maka kita sebenarnya sudah berkontribusi hampir di semua aspek itu. Contoh umpamanya dari sisi leadership, governance, mungkin secara individu, umpamanya Pak Anies itu melakukan apa ya komunikasi dengan berbagai pihak, dengan baik itu kementerian, lalu BPJS, lalu kemudian implementing partner, sehingga kita bisa berkontribusi atau bisa melakukan kegiatan bersama mereka dalam rangka memperkuat penggunaan teknologi digital di di satu wilayah umpamanya atau di Indonesia. Kemudian beberapa kontribusi lain secara individu barangkali dulu waktu tahun 2021 kalau tidak salah ya kita diminta untuk membantu menyusun roadmap dari transformasi digital kesehatan ya. Kami juga terlibat aktif dalam penyusunan buku tersebut. Beberapa setelah itu kita juga dilibatkan juga untuk melakukan evaluasi tingkat kematangan digital di rumah sakit dan dinas kesehatan sebagai dampak dari transformasi digital, apakah sudah baik atau belum dan seterusnya. Dan datanya pun juga menarik karena dari waktu ke waktu tahun 2022, 2023 sampai 2024 itu tingkat kematangan digitalnya bertahap naik dan ini saya kira satu percepatan yang luar biasa ya dibandingkan mungkin 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu saat saya pertama kali apa ya kami membicarakan tentang interoperabilitas ya. Lalu kemudian bagaimana di aspek service and application? Beberapa teknologi digital kita kembangkan, umpamanya self care mobile apps untuk self care management untuk diabetes dan prediabetes. Kita kerjasama sama BPJS. Ada kecil tetapi mungkin ini akan menjadi apa ya bibit yang nanti akan terus kita kembangkan. Termasuk penggunaan rekam medis elektronik. Kita kerjasama sama Korpagama, lalu kemudian menerapkan interoperabilitas di lingkungan UGM, umpamanya dengan pendekatan yang sama yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian ada development partner umpamanya membantu kita untuk menerapkan playbook interoperabilitas untuk antimicrobial resistance bersama FIND dan juga IHIND. Lalu kemudian ada pengembangan standar metadata kesehatan yang disupport oleh WHO. Jadi beberapa dari aktivitas-aktivitas dari komponen ini kita memang ada kegiatan yang sifatnya itu individu personal maupun yang sifatnya itu memang betul-betul dari kerjasama bersama ya dengan divisi e-health maupun dengan divisi yang lain. Termasuk umpamanya legislation, policy, and compliance, kita ada kontribusi terhadap masukan rancangan ya Permenkes terkait dengan sistem informasi kesehatan. Kita melakukan penelitian dengan BKPK umpamanya terkait dengan kebijakan satu sehat dan rekomendasinya, termasuk yang paling populer sekarang ya adalah penyelenggaraan MOOC maupun pelataran sehat. Alhamdulillah kita sudah 2 kali melakukan dan harapannya nanti tahun depan bisa kita perbanyak lagi. Nah, dari sekian banyak yang walaupun ini kecil-kecil ya, memang kami berharap bahwa apa ya digitalisasi ini nyambung antara yang dilakukan di mikro maupun yang di makro. Dari sisi mikro, umpamanya tadi ada rekam medis elektronik, ada pertukaran data elektronik yang kemudian arahnya itu adalah untuk mendukung mutu pelayanan kesehatan bagi pasien ya maupun bagi tenaga kesehatannya tentunya ya untuk mempermudah mereka mengambil keputusan klinis. Ada beberapa inovasi-inovasi di dalam RME, artificial intelligence umpamanya, lalu kemudian electronic perception, clinical decision support system yang kemudian bisa kita kembangkan di dalam produk-produk apa ya digital yang sudah ada. Kemudian yang kedua juga kita harus mendorong bahwa
teknologi digital yang digunakan di fasilitas kesehatan itu mampu berkontribusi secara makro, karena mayoritas dari sumber data yang untuk apa namanya ya, pengambilan di satu set platform itu umpamanya, atau mungkin di level yang lebih tinggi, provinsi, kabupaten maupun yang nasional, itu merupakan kompilasi dari data-data yang bersumber dari fasilitas kesehatan. Nah, sehingga selain kita mendorong menggunakan teknologi digital di fasilitas kesehatan, kita juga mendorong agar data-data itu yang sudah tersimpan di dalam repositori Kemenkes atau di BPJS ya diolah gitu ya. Diolah untuk menghasilkan informasi-informasi yang relevan, dihubungkan satu sama lainnya sehingga ini dapat diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam rangka untuk apa? Melakukan monitoring performa sistem kesehatan. Nah, tentunya selain aspek teknis tersebut, kita juga perlu memastikan bahwa aspek-aspek non teknis itu juga tetap terjaga ya, umpamanya dari sisi tata kelola, kepemimpinan, kebijakan, lalu kemudian dari penguatan SDM ini pun juga masih perlu kita perkuat. Nah, harapannya bahwa kami di divisi e-health maupun di apa ya FKUGM lah secara keseluruhan masih perlu untuk berkontribusi lebih banyak ya, banyak PR yang harus dilakukan terkait dengan penguatan sistem kesehatan, terutama dengan pendekatan teknologi digital. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.